Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang hubungan paradigmatik dan hubungan sintagmatik. Membedakan hubungan sintagmatik dan paradigmatik, yang dimaksud dengan hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Sementara hubungan paradigmatik yaitu hubungan antara unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Yang pertama, hubungan sintagmatis. Hubungan sintagmatis pada tataran sintaksis tampak pada urutan kata-kata yang mungkin dapat diubah, tetapi juga tidak mungkin dapat diubah tanpa merusak maknanya. Yang mungkin dapat diubah dan makna kalimatnya tidak berubah dapat dilihat pada contoh berikut. Kemarin dia telah datang ke perpustakaan. Telah datang dia ke perpustakaan kemarin. Jadi pada contoh di situ urutan katanya diubah, tapi mereka masih dalam makna yang sama. Contoh dalam bahasa Arab, Aliyun jahaba ilal maktabati amsi. Jahaba Aliyun ilal maktabati amsi. Dan di situ juga urutan katanya diubah dan maknanya tidak berubah. Yang mungkin dapat diubah dan makna kalimatnya juga berubah dapat dilihat pada contoh berikut. Muhsin menolong Andre, Andre menolong Muhsin. Nah, pada dua contoh tersebut kita lihat bahwasanya ketika urutan katanya dirubah, maka artinya pun juga akan berubah. Dalam bahasa Arab seperti Abdullahu nasara Aliyan, Aliyan nasara Abdullah. Itu pun kita lihat Abdullah diubah kepada Aliyan yang menjadi kata pertama, dan dalam segi makna pun berubah juga. Kedua, hubungan paradigmatik. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa menurut Cher yang dimaksud dengan hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan paradigmatik dapat dilihat dengan cara substitusi. Hubungan paradigmatik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara satuan bahasa yang mempunyai penyesuaian tertentu secara sistematis. Hubungan paradigmatik menunjukkan bahwa satuan-satuan bahasa itu termasuk dalam satu kelas untuk masing-masing tataran. Jadi hubungan paradigmatik itu tadi hubungan antara unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Dan hubungan paradigmatik menunjukkan bahwa satuan-satuan bahasa yang dapat saling mengisi tadi termasuk dalam satu kelas untuk masing-masing tataran. Hubungan paradigmatik pada sintaksis. Contoh dalam bahasa Indonesia, Andre meminum kopi dan Ahmad menulis surat. Jadi dalam dua contoh itu dapat saling mengisi antara Andre dan Ahmad. Andre bisa dialih ke bawah, Ahmad bisa dialih ke atas, karena mereka setara secara kategorial dan peran, jadi bisa saling mengisi. Jadi bisa Ahmad minum kopi, Andre menulis surat. Kemudian contoh dalam bahasa Arab, al-kahwatu yasrabu Andre, ar-risalatu yaktubu Ahmad. Kata Andre dan Ahmad di situ bisa saling mengisi karena mereka masih dalam satu setara dalam kategorial dan peran, jadi bisa saling mengisi juga. Selanjutnya teknik diagram pohon. Tray diagram adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa saja seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam subkomponen atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Tray diagram dimulai dengan satu item yang bercabang menjadi dua atau lebih. Masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi dua atau lebih, dan seterusnya, sehingga nampak seperti pohon dengan banyak batang dan cabang.
Tree diagram telah digunakan secara luas dalam perencanaan, desain, dan pemecahan masalah tugas-tugas yang kompleks. Contoh diagram pohon sintaksis. Pada kalimat gadis itu memamerkan baju barunya. Kalimat gadis itu sebagai subjek, kemudian memamerkan baju barunya itu ada predikat dan objek. Gadis itu bisa dicabangkan lagi ke bawah. Itu gadis itu dalam bentuk frasa nominal, bisa lagi diakarkan ke bawah jadi gadis dan itu. Gadis sebagai nominal itu adalah predikat. Kemudian di sampingnya memamerkan baju barunya itu dapat dibagi lagi, memamerkan yang di kanan baju barunya memamerkan sebagai predikat, baju barunya sebagai objek, dan baju barunya itu adalah frasa nominal dan bisa diakarkan lagi ke bawah, baju baru sebagai predikat nominalnya sebagai baju baru frasa nominalnya sebagai predikat. Kemudian baju baru bisa diakarkan lagi ke bawah. Baju baru tadi adalah frasa nominal dan bisa dibagi ke bawah menjadi baju, dan di kanannya baru. Baju sebagai nominal, baru adalah adjektif. Kemudian contoh diagram sintaksis bahasa Arab. Daraba Muhammadun Tiblan. Daraba Muhammadun, di situ ada fi'il madhi dan fa'il. Kemudian Tiblan adalah maf'ul bih. Kemudian daraba Muhammadun bisa diakarkan lagi ke bawah. Daraba, kemudian Muhammadun di kirinya. Daraba fi'il madhi, Muhammadun fa'ilun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Salah khilaf dan mohon maaf apabila terdapat dengan kesalahan dari saya. Sekian, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.